Salam atas nama Majelis Jemaat HKBP Resort Perumnas Klender, kami menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP Resort Perumnas Klender. Nama minggu kita hari ini adalah Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Marilah kita menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan kita. Kita nyanyikan, oh alangkah baiknya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 361, ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 754 ayat 3. Kasih Yesus ku selalu di hatiku, kasih Yesus ku selalu di hatiku, Yesus di hatiku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Misericordias Domini hari ini diambil dari hukum kedua dan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit,
atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 424 ayat 2 dan ayat 4. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai dengan 19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang Kau firmankan.
Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membalaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada turunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 753 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat pada minggu ini. Pertama, nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dua, sesuai himbauan pemerintah dan pimpinan gereja kita tentang perpanjangan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sampai dengan tanggal 22 Mei tahun 2020, maka ibadah minggu keluarga selama bulan Mei tahun 2020 masih tetap dilaksanakan di rumah. 3. Pada hari Senin tanggal 20 April tahun 2020 telah dilaksanakan pemberian bantuan bahan pokok tahap kedua kepada anggota jemaat HKBP Perumnas Klender, HKBP Saudi Bojong Rangkong, penjaga gereja, satpam gereja, dan penjaga atau satpam SMP Negeri 139. Jumlah keseluruhan sebanyak 174 KK. 4. Pada hari Selasa tanggal 21 April tahun 2020 telah meninggal dunia Bapak Daniel Jumanggal P. Tambunan,
umur 45 tahun, suami dari Ibu Nancy Florida Boru Sirait almarhum, meninggalkan 1 orang putra, alamat Jalan Mawar Merah 1 nomor 56, Wig Rawadas, Mawar Merah. Jenazah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 21 April tahun 2020 di TPU Pondok Kelapa. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. 5. Warta keuangan dan informasi lainnya dapat kita baca di cetakan Warta Jemaat kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 564 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di Minggu Misericordias Domini tertulis di kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman-Nya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakahnya akan kita katakan, tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, apakah aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mazmur 33 ayat 5b. Hari-hari belakangan ini kita memasuki kehidupan yang menggelisahkan dan membuat resah semua umat manusia di dunia ini oleh sebab pandemi COVID-19. Dalam keadaan yang sama juga kebanyakan manusia sangat mudah untuk berjanji, namun untuk menepati janji itu seringkali meleset, sehingga banyak kekecewaan
yang dirasakan, sebab orang yang diharapkan ternyata ingkar janji. Kitab Amsal pasal 20 ayat 6 menyatakan, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Melalui pernyataan Raja Salomo ini, tentu kita dapat memahami ternyata sangatlah sulit untuk menemukan orang yang setia. Bahkan bangsa Israel pun, orang-orang Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah, ada yang tidak setia dalam melakukan kebenaran firman Allah. Keadaan ini juga semakin menyadarkan kita betapa keberadaan manusia berdosa itu adalah lemah dan tak berdaya. Keterbatasan manusia semakin nyata. Nah, bagaimana sebaliknya? Ketika Tuhan berjanji, Ia tidak pernah mengingkarinya. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan pada peringatan-peringatannya. Mazmur 25 ayat 10. Karena itu, janganlah pernah ragu akan janji Tuhan. Sementara kita menjalani kehidupan yang berada dalam kesusahan, keresahan, kepanikan yang mencekam ini, firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan dan menerima kasih setia Tuhan yang memberikan pengharapan dalam kehidupan. Dalam nas ini, Rasul Paulus menyatakan, yang pertama, yaitu tentang kelebihan bangsa Yahudi dari bangsa-bangsa lain atau bangsa non-Yahudi, bahwa orang Yahudi adalah umat istimewa karena kepada merekalah firman Allah dipercayakan. Di Roma mereka dikenal sebagai orang yang pandai mengajar tentang kebenaran dan memiliki aturan moral yang ketat. Mereka memiliki tradisi sunat sebagai tanda perjanjian dengan Allah yang dianggap begitu istimewa. Di hadapan bangsa lain, mereka menganggap dirinya sebagai orang yang diselamatkan. Namun, mereka juga kerap melakukan bertindak amoral dan melanggar aturan mereka sendiri. Akan tetapi, Paulus menekankan pentingnya sikap dan perilaku dalam hidup keseharian sebagai ciri sejatinya keyahudian dan bukan pada tanda lahiriah sebagai orang Yahudi. Pernyataan Paulus ini memicu reaksi keras dari orang-orang Yahudi. Saudara-saudari, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu tidak seorang pun manusia benar oleh dirinya sendiri. Hanya oleh karena kasih karunia Allah saja yang membenarkan manusia itu sendiri. Kasih setia Allah diwujudkannya dengan memberikan firman-Nya melalui orang-orang pilihannya. Umat pilihan Allah itu menjadi jalan Allah untuk menyelamatkan semua umat manusia. Yang kedua, yaitu tentang Allah setia pada janjinya. Apakah Allah tetap setia jika orang Yahudi tidak setia? Paulus menegaskan bahwa sekalipun orang Yahudi tidak setia, namun ketidaksetiaan mereka tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah. Dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya, ketidaksetiaan orang Yahudi dapat dipakai Allah untuk menyatakan dirinya sebagai Allah yang benar. Kesetiaan Allah tidak ditentukan oleh umat pilihannya, melainkan ditentukan oleh Allah sendiri.
Umat yang dipilih Allah bukan karena mereka layak dipilih oleh kebaikannya, melainkan karena Allah sendiri yang memilih dan melayakkannya. Jika umat pilihannya tidak setia, Allah tetap setia. Tetapi umat pilihan yang tidak setia itu tetap juga akan mendapatkan hukumannya. Itulah yang dimaksud dengan ungkapan Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih-Nya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Allah mengampuni manusia itu hanyalah karena kebesaran kasih setianya. Dalam hal ini manusia yang percaya menerima pengampunan daripadanya, orang yang berpikir untuk berbuat jahat supaya nyata kebenaran harus dihukum. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin nyata kebenaran Allah, semakin nyata pula ketidakbenaran manusia. Dan semakin nyatalah kasih setia Allah yang mengampuni manusia. Namun ada orang yang gagal paham atas kebenaran Allah yang nyata dalam kebenaran manusia, ketidakbenaran manusia, sehingga mereka berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Pikiran semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman dari Allah. Justru semakin nyata kebenaran Allah, semakin nyata ketidakbenaran manusia, maka semakin nyata kasih setia Allah yang mengampuni dosa-dosa manusia. Dengan pengampunan yang didasarkan pada kasih setia Allah, umat Allah dikuatkan untuk meninggalkan dosa-dosa manusia. Kasih setia Allah yang nyata dalam kehidupan kita haruslah diikuti dengan kesadaran diri sebagai orang berdosa, dan selanjutnya mensyukuri pengampunan Allah yang besar. Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kasih setia Allah diwujudkan dalam Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita. Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi daging sebagai wujud nyata kasih dan kesetiaan Allah kepada manusia. Allah memperdamaikan dirinya dengan manusia berdosa, mengampuni orang berdosa, dan memberikan kehidupan kepada orang berdosa yang percaya kepadanya. Sebab di dalam Yesus dinyatakan kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Oleh karena itulah kita yang telah diselamatkan Allah dimampukan untuk hidup dalam kebenarannya dan meninggalkan dosa-dosa. Mereka yang masih berpikir berbuat jahat supaya timbul yang baik daripadanya akan mendapatkan hukuman Allah. Yang ketiga yaitu tentang kebenaran Allah dalam mengadili dosa. Tanda kutip melegalkan ketidakbenaran untuk membawa kebaikan. Apakah maksudnya? Jika karena ketidakbenaran mereka membawa kebaikan bagi kemuliaan dan kebenaran Tuhan, maka mereka mempunyai alasan berbuat jahat. Paulus menjawab dengan sangat tegas, sekali-kali tidak. Menurut Paulus, orang yang berpikir seperti itu selayaknya mendapatkan hukuman dari Allah. Kesombongannya telah membutakan mata rohani orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa status keyahudian dan sunat cukup aman bagi mereka untuk berbuat dosa dalam hidup sesuka hatinya. Mereka menganggap remeh panggilan dan anugerah Allah atas hidup mereka sebagai umat Tuhan. Apakah hidup kekristenan kita seperti itu? Jika ya, bertobatlah agar tidak menjadi sombong rohani.
Hormatilah anugerah Allah atas hidup kita. Kesetiaan Allah dan kebenarannya dilaksanakan untuk semua manusia. Allah memilih satu umat adalah dalam rangka proses mewujudkan firman-Nya untuk diselamatkan semua manusia, agar semua manusia dapat menerima dan masuk ke dalam kasih setia Allah. Manusia yang bertahan hidup dalam dosanya, baik umat pilihannya maupun orang yang tidak beriman, sama-sama mendapatkan murka Allah. Menerima pengampunan Allah adalah dengan menundukkan diri pada kuasa dan kehendaknya, sehingga kita bebas dari murkanya. Tidak seorang pun di antara manusia yang dapat memegahkan dirinya di hadapan Allah. Demikian juga tidak seorang pun dapat melakukan kebohongan agar kebenaran Allah makin nyata. Allah tetap setia dalam suka dan duka. Allah tetap setia dalam susah maupun senang, saat dunia gelisah atau saat dunia tenang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekalipun di dunia masih terus ada manusia yang melakukan kejahatan, Allah tetap menunjukkan kasih setianya. Dengan menerima kasih setia Tuhan, kita juga menerima kekuatan baru untuk menghadapi segala penderitaan dan kesusahan. Kasih setia Allah dalam Yesus Kristus menyingkapkan bahwa manusia berdosa hidup di dalam dunia yang penuh dengan derita dan kerusuhan. Dan karena itu kita harus berpegang teguh pada pengharapan dalam kehidupan baru, kehidupan yang kekal bagi kita yang percaya, yang telah disediakan Allah selama kita menghadapi penderitaan di dunia ini. Kita tetap teguh berada dalam kasih setia Tuhan. Dengan kasih setia Tuhan, kita turut serta menyatakan kehidupan yang baik dan benar, yang peduli kepada sesama manusia. Oleh karena kasih setia Allah kepada manusia, umat ciptaannya, kita secara bersama-sama turut menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 yang merusak kemanusiaan yang sedang berlangsung dan oleh mereka yang tidak menghargai kehidupan manusia. Kasih setia Tuhan yang memberikan kita hidup kekal menjadi kekuatan kita dalam menghadapi hari-hari kehidupan kita. Kasih setia Tuhan di dalam Yesus Kristus kiranya dinyatakan dalam hidup dan seluruh bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dan yang kami imani di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang telah menjadi daging. Itulah wujud nyata kasih Allah. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Itulah besar kasih setiamu ya Allah kepada dunia ini. Dan pada minggu ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang walaupun manusia tidak setia, Engkau ya Allah yang Maha Kasih tetap setia untuk memberikan kehidupan kekal. Bapa Sorgawi yang Maha Kasih, terima kasih atas firman Tuhan di minggu Misericordias Domini yang menyapa kami dalam ibadah minggu di rumah masing-masing. Biarlah firman-Mu nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus untuk boleh hidup dalam kebijakan yang Engkau telah berikan kepada kami.
biarlah kami hidup dalam hikmat yang oleh Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami tidak menyombongkan iman kami, tidak sombong rohani, seolah-olah kami boleh lepas dari COVID-19 karena ketoleran kami, ketidakbenaran kami. Karena itu Tuhan firman-Mu mengatakan, biarlah orang-orang yang beriman boleh ambil bagian untuk memutus penyebaran pandemi COVID-19, sehingga kami boleh hidup dalam kesehatan lindungan Tuhan, karena kami telah mengikuti aturan anjuran pemerintah agar kami tidak hidup berkeliaran semena-mena berbuat sesuka hati, tetapi kami mempunyai aturan untuk boleh dilakukan, sehingga kami boleh menerima kesehatan, keselamatan, lindungan daripada kasih setia Allah. Terima kasih ya Bapa atas firman yang boleh kami dengar. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan sehari-hari, dalam perjalanan hidup di mana suasana COVID-19 mencekam kehidupan kami. Biarlah anugerah berkat kasih setia-Mu Tuhan boleh menguatkan kami untuk boleh menerima siraman rohani daripada-Mu. Biarlah kami tetap setia menundukkan diri kami ke hadapan-Mu dengan berdoa. Itulah wujud nyata kami percaya dan beriman kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati dan lindungilah kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami, dan kami serahkan kehidupan kami, tubuh, roh, jiwa kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 2, juga mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.